Allahnya tidak wujudkan di hati kita. Allahnya tidak hidupkan di hati kita. Allahnya tidak kuasakan di hati kita. Akhirnya Allahnya gaib. Akhirnya Allahnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Akhirnya berlakulah laisa kamislihi syai'un, ditunjukkan, dimasukkan ke dalam babagan ketuhanan. Yang mana Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah tak berhak bisa apa-apa. Dan Allah tak berhak bisa berkuasa atas siapa-siapa. Inilah tanda bukti bahwa hawa nafsu kita sendiri selama ini telah banyak menyudutkan Allah. Allah digoibkanlah. Allah ditiadakanlah, Allah dimatikanlah, Allah ditidakkuasakanlah. Maknanya hawa nafsu ini selalu ingin tampil sendirian tanpa Tuhan di hatinya. Karena di dalam hatinya kita selama ini sudah merasa sebagai Tuhan. Sudah merasa sebagai sang pencipta daripada merasa sebagai yang dicipta. Kenapa? Karena Allah sudah disudut-sudutkan. Karena Allah sudah digoib-goibkan. Karena Allah sudah laisa kamislihi syai'un kan. Karena Allah la sautin wala suarin. Sudah tidak bisakan apa-apa. Lalu yang bisa apa-apa, yang berkuasa atas hidup dan badan ini, serta yang berkuasa atas alam semesta ini, masih hawa nafsunya. Jadi bila manusianya masih merasa jadi Tuhan, seperti kita selama ini, maka terputuslah semua amalnya. Amal jariahnya tidak ada. Karena manusianya yang jadi Tuhan, maka amalnya hanya sia-sia. Maka amalnya hanya sebagai racun saja bagi dirinya. Racun yang membuat dirinya bangga dengan amal-amalnya. Racun yang membuat dirinya merasa mulia dengan apa yang dikerjakannya. Semuanya akan menjadi racun dan api-api anar selagi masih badan dan hidup ini diakui sebagai badan dan hidup milik manusianya. Itulah bahan bakarnya siksa azab kubur dan azab jahanam. Kapan itu? Saat itulah terjadi. Siksa kubur dan siksa neraka sudah berlangsung ketika bahan bakarnya masih diakui sebagai milik manusianya di hatinya. Jadi yang disiksa bukan badannya tapi hatinya. Sampai kapan? Abad dan abadah, selama-lamanya. Jadi bagi manusia yang masih mentuhankan dirinya di hatinya daripada mentuhankan Tuhannya sebagai pencipta dirinya, maka semuanya terputus. Amal-amalnya terputus, amal jariahnya terputus, ilmu-ilmunya terputus, anak-anaknya yang diakui, yang disayangnya pun juga terputus, dan semuanya menjadi fitnah. Amal jariahnya fitnah. Ilmu yang bermanfaat
bagi dirinya fitnah. Merasa ilmunya bermanfaat fitnah. Anak-anaknya menjadi fitnah. Harta-hartanya sebagai fitnah baginya yang siap selalu membakar dirinya di hatinya. Selalu anaknya, istrinya membuat sakit hatinya karena tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Disuruh begini, diajari begini, lu kok begitu, yang membuat hati orang tua jengkel. Inilah yang dimaksud fitnah itu. Ketika masih manusianya menjadi Tuhan di hatinya, maka nyatalah fitnah-fitnah itu. Fitnah-fitnah Dajjal. Karena matanya satu, yang dipandang hanya urusan dunia daripada urusan akhirat. Yang dipandang hanyalah hawa nafsunya daripada memandang Tuhannya yang menciptakan dirinya. Inilah yang dimaksud fitnah itu. Jadi di dunia saja ketika hidup kita masih berlangsung, amal-amalnya saja hancur. Amal-amalnya saja tak berguna. Karena pulangnya roji'unya kepada linapsi daripada lillahi ta'ala. Ya hancur amal jariahnya. Amal yang diakui sebagai amalnya di dunia ini ya hancur lebur, jadi api yang menyiksa dirinya, jadi makanan yang dimakan sendiri oleh manusianya, jadi nanah dan darah. Ilmu yang diakuinya pun akan hancur, menjadi racun-racun, menjadi api-api yang siap membakar dirinya. Bila dihina orang, bila diremehkan orang ilmunya, ia marah, ia panas, ia benci, ia dendam, ia selalu memulia-muliakan ilmu dan amalnya selama ini. Maka hancur leburnya ilmu dan amal kita selama ini. Selama kita yang mengaku di dalam hati kita sebagai pencipta, sebagai penguasa atas seluruh amal jariah dan ilmu-ilmu yang kita miliki selama ini. Semuanya ya hancur lebur. Anak-anak yang kita akui sebagai anak kita pun juga hancur lebur, tak ada manfaatnya sama sekali bila kita merasa sebagai Tuhannya anak-anak. Kita merasa mengatur anak-anak kita, mendoktrin anak-anak kita, seolah-olah kitalah yang menciptakan anak-anak kita. Maka itulah fitnah, semuanya fitnah. Bila saja ketiga pokok di atas itu hancur lebur ketika kita ada di dunia ini tanpa iman kepada Allah. Maknanya iman itu apa? Ketika Allah belum wujud di hatimu, maka hancurlah semua amalmu. Akan tetapi bila beriman, bila Allah sudah nyata bagimu di hatimu, maka bersambunglah, maka kekallah, maka akan kembali lillahi ta'ala lah semua amal jariah yang diamalkannya selalu lillahi ta'ala. Ilmu yang diakuinya sudah dipersembahkan kembali kepada yang ada, yang mencipta diri manusia kita, yakni kembali kepada ilmunya Allah. Dan anak kita sudah kembali kepada Allah, hak miliknya. Maknanya
tak ada manusia punya apa-apa. Bila manusia saja tak punya hidup, maka terputus semua. Namun jika manusia punya iman di dalam hatinya, maknanya wujud manusianya sudah tak ada lagi di hatinya. Maknanya iman adalah hidup manusianya sudah tak ada lagi di hatinya. Maknanya iman adalah ketika diri manusianya sudah tak berkuasa lagi di hatinya, maka wujud, maka hidup, maka amal, maka ilmu, maka kekuasaan hanyalah kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hanya milik Allah lah semua yang ada di alam semesta ini. Manusianya sudah tak punya apa-apa lagi. Inilah yang bisa sambung karena ada iman di hatinya. Bila tak ada iman di hatinya, di dunia saja tidak sambung, apalagi kematiannya. Waktu hidupnya saja tidak sambung lilahnya. Maknanya disambung semua amal jariahnya menuju hawa nafsunya, menuju linapsinya. Ya hancur. Apakah mungkin amal ibadahnya, amal jariahnya bisa sambung dan menyelamatkan dirinya? Padahal ketika melakukan dibakar sendiri, dimakan sendiri, diakui sendiri sebagai amal jariah manusianya yang masih merasa menjadi Tuhan di hatinya. Bagi manusianya bermanfaat, tapi bagi Tuhan, bagi Allah itu siksaan. Manusianya disiksa dengan amalnya sendiri karena manusia ngaku-ngaku jadi Tuhannya amal, jadi Tuhannya ilmu, jadi Tuhannya anak di hatinya selama ini. Jadi ketika masih hidupnya pun sudah terputus, sudah hancur. Apalagi ketika matinya, ya tambah diazab dengan azab yang pedih. Yakni detik-detik syakaratul maut tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya tersambung itu bagaimana? Ketika manusia sudah meninggal, mati, maka semuanya akan hancur kecuali 3. Yakni amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Maknanya mati yang bagaimana? Maknanya mati yang mati syahid. Mati manusianya di dalam menyaksikan Tuhannya, bukan manusianya mati menyaksikan hawa nafsunya, azab anar, syakaratul maut. Jadi 3 pokok ini, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak soleh, itu akan sambung dan berlaku bagi orang-orang yang beriman saja di hatinya. Kalau tidak bertuhan, kalau selama ini kita menjadi Tuhan, berarti kan tidak ada iman. Tidak ada iman sedikit pun di hati kita. Masih kufur, masih ateis. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup bukan sang pencipta di hati kita, melainkan diri kita sendiri yang jadi Tuhan, yang mentuhani kehidupan dan badan kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna dari hadis Rasulullah ini adalah, coba kita perhatikan, coba kita simak, coba kita hayati.
Yang dimaksud kematian itu adalah matikanlah dirimu sebelum matimu. Maka terputuslah seluruh amal-amalmu. Terputuslah seluruh kekuasaanmu. Terputuslah seluruh kehidupanmu. Terputuslah seluruh kekuasaanmu. Kembali kepada lillahi ta'ala. Maka berlakulah bahwa amal jariah yang selama ini diakui sebagai manusianya ketika manusianya sudah jumpa dengan baiat, sudah jumpa dengan mati sebelum mati, maka manusia akan menyadarinya, oh ternyata selama ini amal yang kukerjakan, oh ternyata selama ini kebaikan-kebaikanku, oh ternyata selama ini amal jariahku bukan amalku sendiri. Inilah orang-orang yang sudah ketemu dengan kematiannya, dengan baiatnya. Manusia akan menyadari, oh selama ini ilmu yang aku akui sebagai ilmuku, ternyata bukan ilmuku tanpa uripe Allah. Tapi amalnya siapa? Tapi ilmunya siapa? Semuanya ya punya uripe Allah. Inilah manusia yang sudah sadar atas kematiannya. Manusia yang sudah ketemu mati sebelum mati. Maka semuanya bermanfaat untuk manusianya. Manfaatnya apa? Manusianya bisa memutus amal jariahnya. Manusia bisa memutus ilmu-ilmunya, itulah manfaatnya. Manusia bisa memutus hak miliknya atas anak-anaknya, itu yang dimaksud manfaatnya. Manfaatnya manusianya sudah suci bersih dari hal-hal kepemilikan amal jariahnya. Amal-amalnya, manusianya sudah suci bersih dari pengakuan-pengakuan ilmu-ilmu manusianya. Manusianya sudah suci bersih dari pengakuan-pengakuan bahwa anak dan harta ini sebagai miliknya. Bebaslah manusia dari belenggu-belenggu hawa nafsunya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku bukan hak milikku, akan tetapi ia sebagai hak milik Tuhanku yang menciptakan diriku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kematian di sisi Allah itu ketika manusianya sudah kembali kepada hakikat diri, sejati diri manusianya yang mati, yang tak hidup, yang gaib, yang ada, maka seluruhnya kembali kepada lillahi ta'ala. Sudah tidak diakui lagi amal jariahnya. Sudah tidak diakui lagi ilmu-ilmunya. Sudah tidak diakui lagi sanak saudaranya, harta-hartanya, anaknya. Sudah dikembalikan kepada hidup. Bagaimana mungkin manusianya masih merasa mengakui kepemilikan atas amal jariah dan ilmu yang bermanfaat serta anak-anak yang soleh ketika manusianya belum bertuhan di hatinya. Masih ada manusianya. Jadi yang bermanfaat bagi siapa? Bagi manusia yang sudah mati diri kemanusiaannya. Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa melepas hak-hak Allah. Bisa melepas dengan seridho-ridhonya bahwa semua itu
hanyalah milik Allah. Karena Allah lah yang berkuasa atas segala apa-apa dan berkuasa atas segala siapa-siapa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, segala-galanya. Namun bila Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa dan Allah tidak seperti sesuatu. Bagaimana mungkin Allah bisa menciptakan sesuatu bila Allah tak seperti sesuatu? Maknanya Allah meliputi segalanya. Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi apa-apa dan siapa-siapa. Jadi hakikat yang menjadi laisa kamitslihi syai'un adalah kematian kita sendiri. Akhirnya kita tak merasa bisa apa-apa. Akhirnya kita merasa tak bisa bersiapa-siapa kecuali diapa-apakan, kecuali disiapa-siapakan, kecuali diperankan uripe Allah dewi. Maka bermanfaatlah manusia untuk memutuskan amal jariahnya. Maka bermanfaatlah bagi manusia untuk memutus ilmu-ilmunya. Maka bermanfaatlah bagi manusia untuk memutus hak-hak miliknya. Termasuk anak yang soleh ini dipersembahkan kepada Allah. Anak yang soleh itu yang mana? Anak yang sudah dipersembahkan hak kepemilikannya kepada Tuhan yang menciptakan. Bukan anak yang diaku-akui sebagai anaknya. Inilah anak yang soleh. Anak yang sudah dikembalikan kepada hak cipta Tuhannya. Maka semuanya terputus dan tidak membebani kita lagi. Maknanya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suci bersihlah hidup dan badan yang dulu diakui sebagai hidup dan badan kita dikembalikan lagi hak miliknya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah gemakan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.